ekonomi yang ya nampaknya sulit ini gampang orang melemparkan isu. Itu yang saya curigai. Cuman masalahnya ini yang kami khawatirkan dari Bali Segara Foundation, BSF. Ini ada yang salah. Salahnya adalah komunikasi yang rusak. Memang merasakan bahwa destinasi pariwisata kita di Bali, terutama di kawasan-kawasan pariwisata yang populer itu sudah kacau itu. Ketua Partai Golkar Provinsi Bali ini mengharapkan pemerintah tetap membantu baliho usaha warga lokal yang telah diturunkan agar dapat dipasang kembali. Baliho yang merupakan iklan ataupun itu adalah promosi dari ekonomi kecil UMKM itu yang diviralkan kan. Lantas, apa penjelasan sekaligus klarifikasi pemerintah Provinsi Bali terkait macam ragam pandangan dan komentar tentang penertiban baliho tersebut? Biar tidak kemana-mana informasinya disalahgunakan, beberapa cuplikan-cuplikan dari foto yang sudah tersebar di media. Sebenarnya kita tidak pernah mendiskreditkan hal-hal menyangkut tentang UMKM maupun yang lain. Jangan lupa subscribe. Jelang KTT G20 mencuat gonjang-ganjing tentang baliho yang digulung petugas Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP Provinsi Bali. Aksi gulung baliho usaha dagang babi guling milik warga lokal Bali di kawasan Kuta menjadi seksi akibat mengisap perhatian luas warga, terutama pengguna media sosial. Tindakan Satpol PP tersebut mendapat respons tak sedap sementara warga. Ada pula yang mengaitkan aksi penertiban baliho jelang KTT tersebut dengan momen menjelang suksesi Gubernur Bali tahun 2024. Ini gara-gara baliho bergambar Puan Maharani dan Giri Prasta ikut ditindak di sejumlah titik. Benarkah ini akibat masyarakat Bali lebih terpincut figur Ganjar Pranowo ketimbang Mbak Puan? Benarkah pula ini ada kaitan dengan kompetisi di tubuh internal PD Perjuangan sehingga baliho bergambar Giri Prasta ikut kena sapu Satpol PP Bali? Apa ini terjadi akibat juga manajemen komunikasi publik yang buruk? Jangan lupa subscribe. Soal Satpol PP menggulung baliho UMKM warga lokal Bali sempat dipertanyakan aktivis Laskar Bali Santi saat berlangsung dialog pemuda KNPI Bali dan Pokdar Kamtipmas Bayangkara Daerah Bali Sabtu 29 Oktober lalu di Warung Sang Dewi. Sekarang isu lagi heboh pencabutan baliho babi guling. Gimana menurut Ketua? Tudingan macam-macam tak terelakkan muncul di masyarakat, apalagi era media sosial yang menempatkan seakan netizen paling berkuasa. Kecurigaan adanya diskriminasi di balik penertiban baliho digunjingkan warga. Pakar ekonomi UNUD Profesor Dr. Wayan Ramante mengharapkan kebijakan penurunan baliho itu tak usah diributkan. Alasannya ini terkait respek Bali terhadap sejumlah kepala negara muslim dari negara-negara Arab yang mengikuti KTT tersebut. Itu kita bilang UMKM kita yang local food kita akhirnya terganggu, enggak lah. Local sekali lagi ketika banyak yang datang ke sini mereka cari local food. Nggak mungkin orang, tamu asing datang ke sini sebanyak yang non muslim gitu ya, nggak mungkin cari gudeg. Pasti cari babi guling, ada atau tidak babi guling ya. Jadi jangan dipermasalahkan, apalagi dibesar-besarkan, gitu ya, selaku orang tua gitu. Saya minta kepada adik-adik untuk itu tidak perlu kita terlalu besar-besarkan, karena tujuan kita adalah sekali lagi untuk menghormati para kepala negara dari yang negara-negara muslim. Tokoh pariwisata, mantan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Bali, I Gusti Kompiang Gede Pujawan, setuju dengan pandangan Profesor Ramante. Kerama Bali yang mencintai penduduk dan pulaunya, saya tidak berpretensi apa-apa. Saya hanya ingin supaya Bali itu ajag
aman, tidak ada pertengkaran. Di zaman ekonomi yang ya nampaknya sulit ini, gampang orang melemparkan isu. Itu yang saya curigai. Siapa yang melempar isu ini? Tapi demi keamanan G20 ini, persoalan babi guling itu menurut saya kita bisa mengertilah, karena penduduk kita kan masih dikasih berjualan babi guling, kan tidak perlu baliho, sebab untuk menghormati katanya untuk menghormati pemimpin-pemimpin dunia Islam. Saya sepakat, beliau itu mesti dihormati. Dan pada saat G20 ini saja, janganlah ada baliho itu, supaya jangan ada hal-hal yang membuat pertentangan di masyarakat, sehingga keadaan bisa menjadi kacau, saling mencurigai. Biarkanlah aparat intel nanti, mulai sekarang dan nanti, mencari siapa dalangnya itu. Kita lebih baik supaya Bali ini aman, tentram. Biarkan kita tidak dibolehkan memasang baliho dengan babi guling selama G20. Saya mohon maaf kepada pemirsa yang tidak setuju, karena Robinator pasti ada yang setuju, ada yang tidak. There are two sides to everything. Itu sudah universal jadinya. Di mana-mana orang mesti ada dua pendapat paling tidak untuk satu hal, untuk satu masalah. Jadi sekali lagi saya diminta oleh Pak Sam memberi komentar. Saya beri komentar yang saya yakini, tanpa mendiskreditkan siapa saja, tidak ada. Sehingga Bali itu adalah aman bagi siapa saja. Kalau terbukti mereka membuat kegaduhan, membuat hal-hal yang salah, pasti ditangkap. Ini hanya soal isu saja, biarkanlah. Kalau boleh saya minta, kalau tidak jangan diikuti saja, jangan diperpanjang, jangan dibuat Bali kacau. Tokoh masyarakat Bali asal Sesetan, Dr. Putu Meding Edi Gunarte SHMH MC, mengaitkan isu Ganjar, Puan Giri Praste dengan tahun politik. Berikut penuturan Ketua Bali Segara Foundation BSF ini kepada Denpasar TV. Kita patut bersyukur bahwa Bali masih dipercaya lagi untuk menyelenggarakan event internasional yang bertaraf internasional, yang berperan penting terhadap titik balik ekonomi dan peradaban dunia. Nah, tetapi ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Jadi sebenarnya sangat wajar lah kita menyambut tamu-tamu kita dengan situasi yang tertib, bersih, kemudian ya layaknya orang yang beradab. Nah, cuman masalahnya ini yang kami khawatirkan dari Bali Segara Foundation BSF. Ini ada yang salah. Salahnya adalah komunikasi yang rusak, komunikasi yang salah, sehingga aturan apapun dasar hukumnya, entah itu surat edaran, aturan apapun, ini harusnya nyampai kepada masyarakat yang terutama yang di lapangan. Jadi wajar sajalah kalau masyarakat membawa informasi ini kemana-mana. Kenapa? Karena sekarang masyarakat kita di Bali khususnya sangat sensitif. Pertama, sensitivitas terhadap begitu habis COVID, kita belum bisa pulih ekonomi kita. Kita masih dalam tekanan ekonomi. Nah, kemudian sensitivitas muncul, belum lagi selesai COVID, masalah kesehatan ginjal anak-anak.
Kemudian sekarang tahun politik. Nah, jadi wajar kalau komunikasi ini digoreng ke sana sini, entah unsur politik, entah unsur ekonomi, unsur suku, agama dan lain sebagainya, padahal sebetulnya tidak demikian. Nah, oleh karena itu dengan pemahaman ini, artinya kan hanya beberapa masyarakat yang memahami tentang betapa pentingnya, tentang betapa hebatnya kita mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan event internasional yang disebut dengan G20 ini. Nah, masalah ini akhirnya tidak seluruhnya dipahami sepenuhnya, seutuhnya dipahami oleh masyarakat. Jadi begitu mestinya dari pihak pemerintah, dari pihak panitia, itu sekali waktu menginformasikan kepada kita di masyarakat bahwa G21 ini begini loh, pentingnya akan merubah apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga akan menjadi keikhlasan bagi setiap orang penduduk Bali untuk berkorban sedikit saja. Katakanlah bersih-bersih tempat sepanjang akan dilalui dan lain sebagainya. Tidak ada spanduk yang atau baliho yang sembarangan di tempatnya. Nah, dan ini adalah momentum untuk kita seterusnya Bali menjadi asri dengan baliho-baliho ini. Jadi bahkan untuk diketahui, kami yang hari Sabtu tanggal 29 kemarin mau menyelenggarakan FGD tentang LNG, itu bertempat di Serangan, didatangi oleh Muspika setempat dan Pasar Selatan beserta dengan aparat dari Polresta, dan berbicara, kami berdialog dan kami memahami pada akhirnya, sehingga last minute kegiatan itu kami hentikan, kami tidak jadi selenggarakan. Itu untuk apa? Untuk kami menunjukkan sikap bahwa kami orang Bali lah, kita orang Bali lah yang seharusnya memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya event G20 ini dengan lancar, dengan baik, aman, tertib dan lain sebagainya. Komunikasinya yang benar menurut kami itu, dan ini pengalaman saya sebagai pemangku adat, bahwa komunikasi itu ya di setempat, dalam pengertian bahwa walaupun ada sosialisasi, walaupun ada surat edaran dan lain sebagainya, tapi masyarakat yang di lapangan, entah itu Klian Banjar, entah itu kepala lingkungan, kepala dusun, komunikasikan dengan mereka, kemudian mereka menyampaikan kepada warganya bahwa selama ini diharapkan seperti ini dan seterusnya, diberikan pemahaman, pendekatannya persuasif, sehingga isunya tidak liar, tidak kemana-mana seperti tadi. Ini tidak ada urusan dengan politik, ini tidak ada urusan dengan SARA, ini tidak ada urusan dengan ekonomi, tapi kita lagi sensitif di semua lini ini. Demikian Pak Sam. Ketua Pusat Pengembangan Pariwisata UNUT, Insinyur Ana Agung Putu Suryawan Wiranata MSc PhD mengingatkan, jangan ada tebang pilih dalam penertiban baliho tersebut. Ini juga dipandang momentum yang baik untuk menata keasrian wajah destinasi Bali. Saya sebagai seorang pengamat bidang pariwisata memang merasakan bahwa destinasi pariwisata kita di Bali, terutama di kawasan-kawasan pariwisata yang populer itu sudah kacau itu, pemasangan baliho seperti tidak ada yang ngatur ya, sembarangan gitu. Nah, sehubungan dengan G20 ini menurut saya ialah apa yang terbaik buat negeri kita, ya mari kita lakukan bersama, termasuk bagaimana kita membuat suasana di kawasan pariwisata khususnya di rute-rute yang dilalui oleh pejabat negara yang akan hadir itu, supaya menunjukkan bahwa kita itu adalah masyarakat yang sangat beretika, beradab, ya mencintai kebersihan, ya mencintai keasrian gitu kan. Nah, salah satunya ya marilah kita sementara kita tata dulu baliho kita supaya kelihatannya adalah bersih, asri ya, tidak sembarangan, kelihatan ada tulisan ini ukurannya seperti itu, bahannya begini
ada yang elektronik, ada yang bentuknya spanduk dan sebagainya. Nah tentu untuk menyambut G20 ini menurut saya wajar sajalah pemerintah melakukan pembersihan, penertiban. Bukan berarti mereka melakukan ini tebang pilih, tidak. Pada rute-rute yang memang sudah ditentukan seperti apa yang disampaikan, malahan kegiatan belajar mengajar pun diatur gitu, supaya anak-anak tetap di rumah, tidak ke sekolah, tidak ke kampus, dilakukan dengan online. Itu kan salah satu usaha kita untuk membuat supaya jalanan menjadi lebih tertib, lebih sepi, sehingga ya menunjukkanlah kita nih manusia yang beradab lah gitu ya, termasuk di dalam hal itu tadi baliho. Nah kalau kita bercermin kepada negara-negara maju di mana destinasi pariwisatanya sudah dikelola dengan baik, itu mereka baliho itu membuatkan tempat-tempat tertentu dengan ukuran tertentu. Ya tidak boleh kita sembarangan membuat baliho ataupun memasang display iklan dan sebagainya. Ukurannya tertentu, tempatnya sudah jelas sehingga seragam. Kalaupun itu ada tulisannya apa dan sebagainya, ukurannya seragam, tidak mencolok. Kalau kita di sini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang mega besar sekali, ada yang tinggi sekali, ada yang rendah di bawah. Apalagi kalau ada warung-warung baru buka langsung pasang baliho di depan warungnya. Ini kan ya namanya hajatan internasional G20, yang datang itu adalah pemimpin negara yang besar, yang daerahnya juga sudah tertata dengan baik. Why not kita sementara kita lakukan hal itu? Janganlah dibawa ke sana kemari. Mari kita sama-sama, ayo kita ikut tertib. Berikan turun dulu. Nanti habis G20 mau dipasang lagi silahkan. Tetapi menurut saya bercermin dari pengalaman di tempat lain, maka saya dan teman-teman dulu pada waktu awal menyusun ranperda peraturan rencana induk, ranperda rencana induk kepariwisataan Provinsi Bali yang disupport juga oleh Pak Gede Ardike, Menteri Pariwisata, mantan Menteri Pariwisata. Pada saat itu kita sudah mencoba memasukkan materi tentang penataan baliho di kawasan pariwisata. Nah, di sana kita harapkan supaya baliho itu tertata dengan baik, tempatnya tertentu, ukurannya tertentu. Termasuk kalau ada sponsorship apa itu di tempat sampah itu, tempat sampahnya lah tidak terlalu menjolok. Kan sering kalau orang membantu sampah kemudian ditulis ya penyumbangnya besar dan di banyak daya tarik wisata itu malah mencolok. Nah, kami pada waktu mengusulkan untuk melakukan penertiban baliho ya, promosi di tempat-tempat pariwisata supaya tidak terjadi polusi pemandangan. Waktu itu kita ya, polusi pemandangan dalam arti bahwa view kita terganggu, kadang-kadang kenyamanan kita terganggu dengan banyaknya spanduk, tulisan, baliho dan sebagainya. Namun draft itu masuk ke pihak provinsi, kemudian diperiksa oleh Biro Hukum dan staf ahli hukum, ternyata bahwa konteks baliho itu bukan ranahnya pariwisata, ya dicoret lah, hilang gitu. Ya, maksud kami kan keasrian, kenyamanan, keindahan itu kan bagian dari Sabta Pesona. Sabta Pesona itu adalah kan pariwisata, sehingga itu muncul. Bahkan ya itu beliau Pak Menteri, mantan Menteri Pariwisata Gede Ardike pun itu sangat getol memunculkan itu gitu. Nah, hilanglah itu, tidak muncul karena itu ranahnya bidang lain atau dinas lain. Ya kalau pola pikir kita masih kotak-kotak gitu, ya kapan kita mempunyai destinasi pariwisata yang asri, menarik, indah seperti yang kita harapkan di Sabta Pesona. Nah, satu lagi, saya pernah ke Cina, sebuah destinasi di mana ada daya tarik wisata. Itu papan nama toko, papan nama warungnya itu pun dibuat seragam, warnanya sama, tulisannya sama, sehingga kita tidak terasa ada polusi gitu, polusi pemandangan, karena mereka buat seragam, ukurannya pun nggak besar-besar, secukupnya saja. Nah, bisa nggak kita mengatur nanti hal seperti itu di arsop-arsop atau toko-toko di wilayah destinasi kita, diwajibkan ukuran sekian, tulisannya warna apa, dasarnya warna apa.
Itu namanya signage di kita itu amburadul, ukurannya macam-macam, warnanya macam-macam, tulisannya bermacam-macam. Itu kan ya salah satu polusi pemandangan kalau menurut saya dari aspek pariwisata. Nah, terkait dengan G20, ya marilah kita terimalah program pemerintah untuk menertibkan sementara, dan mudah-mudahan bisa tertib selanjutnya, demikian. Ini juga mungkin bisa dijadikan momentum untuk benar-benar depan. Ya itulah salah satu yang saya harapkan, bahwa setelah dilakukan penataan ini, kalau baik kita lihat bersama, why not kita kerjakan gitu, asalkan penataannya itu penertibannya tidak tebang pilih. Yang ini ditutup, yang itu enggak. Kalau tutup semua pada jalur yang sama gitu ya. Nah, kalau sudah begitu kan adil buat kita semua. Nanti kalau kita lihat itu ternyata bersih, indah, menarik, why not kita ikuti aja, untuk selanjutnya kita lakukan penataan seperti itu. Nah, kalau ada pendapatan yang berkurang tentu tidak. Kalau dibuatkan tempat tertentu, ukuran tertentu, harganya kan bisa diatur, sehingga dengan pengaturan itu tidak mengurangi penerimaan dari pajak baliho atau pajak iklan. Demikian kira-kira. Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawokori, menilai langkah penertiban baliho dapat dimaklumi terkait kepentingan wajah pariwisata Bali. Tetapi Ketua Partai Golkar Provinsi Bali ini mengharapkan pemerintah tetap membantu baliho usaha warga lokal yang telah diturunkan agar dapat dipasang kembali setelah KTT G20. Momentum G20 ini adalah salah satu momentum bagaimana Bali itu bisa bangkit. Tidak hanya UMKM saja, tapi juga sektor ekonomi yang lain. Namun tentu kita harus maklum ketika dari sisi pemerintah untuk menjadikan rapi dalam Bali ini, dan itu harus kelihatan asri. Ya, salah satunya dengan cara menertibkan sesuatu yang kira-kira akan merusak pemandangan. Nah, yang selama ini yang terjadi dan berita viral di mana-mana adalah bahwa ada beberapa poster yang merupakan atau baliho yang merupakan iklan ataupun itu adalah promosi dari ekonomi kecil UMKM itu yang diviralkan kan. Tapi sebenarnya semuanya yang itu sudah ditertibkan sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana agar bisa momen ini untuk dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi yang ada di Bali, terlebih lagi UMKM, adalah ketika ada event-event itu disisipkan para peserta, para yang ikut dalam kegiatan itu untuk disebar. Dalam hal ini misalkan dia itu berkeliling ke Bali di luar agenda resminya. Kalau hanya sekedar dia ada di Nusa Dua saja, atau sekedar hanya di Jimbaran maupun di Kuta saja, maka ekonomi akan terus sana. Apalagi itu uangnya sudah dibayar di luar, tidak lagi ada beredar di Bali. Nah, agar bisa bermanfaat bagi Bali, agar Bali ini kecipratan dalam tempat rezeki dari event G20, maka peserta itu harus kita bawa keliling seluruh Bali. Dia perlu, misalkan dia bertemunya resminya 2 hari di Nusa Dua, sisanya itu 3 hari 4 harinya itu dibawa ke Bali, apakah ke Kintamani, ke Ubud, ke Tanah Lot, bahkan ke Bali Utara. Tentu tidak pemimpin negaranya, tentu delegasinya yang jumlahnya ribuan. Kan pemimpin negara itu yang pejabat setingkat kepala negara dan bawahannya tidak lebih dari 100 orang kan. Tapi sisanya yang puluhan ribu itu kan bisa diajak kemana-mana itu, dan itu harus diprogramkan sehingga event G20 tidak semata-mata uangnya masuk ke orang pusat ataupun hanya di sektor-sektor hotel yang besar-besar saja, dinikmati oleh semuanya. Bila perlu ke Nusa Penida, dia di sana, keliling sana menikmati pemandangan Nusa Dua, maka dia akan ada riak ekonomi yang dirasakan sangat. Lantas, apa penjelasan sekaligus klarifikasi pemerintah Provinsi Bali terkait macam ragam pandangan dan komentar tentang penertiban baliho tersebut? Berikut hasil percakapan khusus Denpasar TV dengan Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewarai Darmadi, di ruang kerjanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, like tayangan ini. Biar tidak kemana-mana informasinya disalahgunakan beberapa cuplikan-cuplikan dari foto yang sudah tersebar di media. Sebenarnya kita tidak pernah
mendiskreditkan hal-hal menyangkut tentang UMKM maupun yang lain atau politik gitu. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Justru kami melaksanakan kegiatan penertiban pembongkaran beberapa baliho, spanduk, banner, pamflet, leaflet yang menempel di pohon, ya, melewati batas trotoar seperti itu, tidak lebih karena kita ingin menyajikan situasi kondisi di lapangan, di jalan-jalan yang dilalui delegasi agar tampak lebih asri, karena kita akan pasang 2.500 penjor hias. Ada sebagian penjor hias yang besar, ada yang penjor hias yang biasa, dan itu pun dipasangi oleh kawan-kawan kita, oleh desa adat. Tentu anggarannya dari pemerintah Provinsi Bali, dan beberapa sesuai dengan di mana mereka dipasang seperti bandara maupun di ITDC dan di GWK. Ya. Hal menyangkut tentang kegiatan kita laksanakan memang sebenarnya itu tidak lepas dari apa yang sudah menjadi keputusan rapat Panitia G20 di Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Marves. Kali-kali Menteri Marves dan beberapa jajaran Panitia Pusat sudah mensurvei, ya, jalur-jalur menuju lokasi, dan bahkan sampai kepada bagaimana kita mengkondisikan situasi kondisi lapangan itu, ya, di jalur-jalur itu agar lebih asri dibanding sebelumnya. Kita lihat sebelumnya kan semeraut sekali, ya, terutama di perapatan-perapatan, TL-TL begitu, banyak sekali spanduk, sampai umbul-umbul juga ada, awur dipasang. Nah, tentu ini yang kita tertibkan. Kita tidak melihat apa itu babi guling, apa itu muslim punya atau politik. Kita bongkar semuanya. Tidak, bahkan beberapa instansi dan institusi pemerintah pun yang ada yang kondisinya sudah tidak pada tempatnya dipasang, usang, ya begitu, robek kondisinya, atau mencela-mencela tempatnya, diikat di tiang listrik, di tanda lalu lintas, dan termasuk juga dipaku di pohon. Secara aturan sebenarnya tidak boleh itu. Nah, hanya kebetulan saja kami diberikan mandat tugas untuk melaksanakan penertiban, ya, pembongkaran hal-hal yang menyangkut tentang yang dilanggar tadi dengan kabupaten kota tentunya. Termasuk juga diantaranya billboard yang sepanjang jalur dari bandara sampai lokus-lokus di mana kegiatan para pimpinan delegasi berlangsung, itu pun juga kami akan minta untuk diganti dulu sementara dengan gambar G20, ya, sebagai bentuk penghormatan kita. Jangan lupa bahwa Bali ini adalah daerah tujuan wisata dunia yang sebelumnya sempat di masa Covid cukup terpuruk, ya. Jadi marilah kita jadikan momen G20 ini bangkitnya pariwisata Bali, pariwisata budaya. Kan pariwisata, tagline-nya kan pariwisata budaya. Tentu kita harus mampu juga menyajikan sebagai masyarakat Bali, ya, mampu menyajikan situasi kondisi yang tertib, ya, tentram, juga asri begitu lingkungannya, sehingga benar-benar kepala-kepala negara yang hadir dan delegasi dan beberapa peserta VIP yang hadir juga dapat menyaksikan bahwa Bali ini layak memang sudah dan sepatutnya dijadikan di daerah tujuan wisata dunia yang terbaik, ya, sampai saat ini masih terbaik. Tentu kita harus sambut dengan suasana hati yang gembira, ya. Mudah-mudahan setelah ini pariwisata Bali semakin jaya, bangkit. Itu yang menjadi target kami. Tidak ada kepentingan lain. Ini murni. Juga, terkait dengan adanya isu yang mengaitkan dengan penghormatan atau penghargaan terhadap kepala negara dari negara-negara Arab misalnya yang beragama. Tidak ada hubungannya. Yang diundang anggota G20 itu kan berbagai agama juga, ya. Artinya kepala negara itu kan juga agamanya macam-macam, ya. Dan tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi murni memang kita selama 2,5 tahun kemarin ini kan nyaris tidak ada penertiban itu. Ya, kalau secara aturan Perda tertib kabupaten kota tentu mengatur juga zona-zona di mana boleh dipasangi iklan, reklame seperti itu. Nah, karena 2,5 tahun sudah berlalu, memang saatnya sudah kita harus berbenah, ya, menyajikan Bali itu seperti apa, ya. Jadi sekarang zaman digital, Bapak Ibu. Jadi masyarakat Semeton Sarang Sami, zaman digital, mari kita manfaatkan, ya, teknologi digital, teknologi dengan menggunakan internet untuk mempromosikan
usaha-usaha kita. Jadi kurangilah hal seperti itu, ya. Termasuk juga terkait dengan adanya isu yang menghubung-hubungkan penurunan baliho Mbak Puan, Pak Klaster, Iya. politik ya. Tidak ada hubungannya, karena bahkan beberapa baliho spanduk dari instansi, institusi kementerian, ada dari daerah juga kita turunkan. Kita tidak pernah melihat, karena itu sudah keputusan rapat dari yang dipimpin oleh Menteri Marves. Jadi tidak ada boleh kecuali yang terkait dengan G20. Ya. Yang tidak diturunkan itu jenis spanduk atau baliho atau reklama seperti apa sih Pak? Yang tidak bahkan kita dorong untuk memasang billboard, ya, reklam baliho spanduk yang kaitannya dengan G20, dan itu pun sesuai dengan spek konsep yang sudah kita siapkan. Jadi itu pun terbatas, tidak boleh ada titipan iklan di sana. Jadi murni nanti gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu yang kita kedepankan untuk dipasang nanti sebagai bentuk penghormatan kita. Jangankan di Bali, di Jakarta, di videotron banyak tempat di Jakarta bahkan sudah menampilkan itu. Nah, di Bali selaku tuan rumah, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, ya, apresiasi masyarakat Bali terhadap Bali dijadikan tuan rumah kegiatan presidensi G20. Ini kan luar biasa ini, ya. Nah, untuk terus menjaga agar masyarakat juga tidak melanggar surat edaran terkait dengan 3 klaster, A, B, C sampai Denpasar Selatan, terutama di Denpasar Selatan yang cukup padat aktivitasnya, seruannya seperti apa, dan isi surat edaran khusus di klaster-klaster itu seperti apa sih? Ya. Ada pembatasan kegiatan masyarakat dalam beberapa hari, artinya harapannya untuk mengurangi kemacetan atau kekroditan pada saat para delegasi ini hadir dan pimpinan negara ini hadir. Ya, jangan sampai terjadi potensi gangguan, harapannya seperti itu, karena zaman sekarang lagi ada perseteruan antar negara-negara besar kan, ya, ini juga kita harapkan Bali jangan sampai terjadi. Jadi tidak hanya baliho, Semeton Bali yang saya hormati, kita juga melaksanakan pendataan dan penertiban penduduk pendatang, mulai dari pintu masuk. Kalau di bandara sudahlah, kalau di bandara pasti lebih perfect. Di Gilimanuk, Padang Bayi juga akan kami sasar. Kami adakan penyaringan penduduk pendatang, termasuk di lokus-lokus di mana penduduk pendatang bertempat tinggal. Jadi kalau memang tidak ada tanda penduduknya, kita minta penjaminnya. Penjaminnya kita minta untuk menandatangani surat pernyataan. Jikalau nanti sesuatu terjadi, ya penjaminnya yang bertanggung jawab terhadap warga yang tinggal ditampung oleh yang bersangkutan. Ini tidak lepas dari bagaimana kita menciptakan suasana, ya, menjadikan kegiatan G20 ini aman, tertib dan terhindar dari potensi gejala-gejala hal-hal menyangkut tentang potensi adanya masalah. Termasuk di masa dari tanggal 12 sampai 18 kita juga sudah sampaikan dalam rapat, ya, dipimpin oleh Pak Gubernur, untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang berbentuk seperti menimbulkan keramaian yang berlebih gitu, untuk mengurangi, ya, potensi terjadinya gangguan ketertiban, termasuk diantaranya. Ya, hadir juga pada saat itu ada Kapolda, ada Pangdam juga hadir dan sepakat untuk meniadakan kegiatan-kegiatan besar yang dapat menimbulkan potensi terjadi kerusuhan, letupan-letupan kecil yang bisa menyebabkan terganggunya kesan Bali itu tidak tertib seperti itu. Kalau jenis-jenis pertemuan misalnya? Kalau pertemuan saya kira tidak ada masalah. Ya, seperti umpama contoh ada event besar, ya, menggunakan kembang api, ya kita hindari itu. Jangan sampai ada menggunakan kembang api sementara waktu dari tanggal 12 sampai 18 kegiatan berlangsung. Kan memang perlu diketahui acara besarnya itu kan yang dihadiri oleh pimpinan negara itu di 2 hari. Tapi mulai tanggal 11 beberapa sudah menyatakan hadir. Jadi beberapa delegasinya sudah hadir sampai tanggal 18 mereka kembali. Tidak saja di jalur-jalur dan venue-venue di mana kegiatan berlangsung, tetapi tidak menutup kemungkinan rentang waktu dari tanggal 11 sampai tanggal 18 itu
sahabat-sahabat kita, para delegasi ini bisa berkunjung ke daerah tujuan wisata lain. Ini juga menjadi target kami untuk ditertibkan. Jadi tidak semata-mata itu. Jadi sementara fokus di sana, tapi setelah kita selesai di penertiban baliho spanduk sepanjang jalur-jalur venue-venue G20, kita juga saat ini dan sebelumnya bahkan kita sudah lakukan penertiban di menuju lokasi-lokasi jalan-jalan menuju lokasi DTW, dan di DTW sendiri juga kita laksanakan kegiatan hal yang sama juga. Jadi kembali saya ingatkan, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan rasis di sana. Ya, untuk kita murni ingin menyajikan suasana Bali layaknya yang memang pariwisata budaya, yang memiliki budaya. Ya, maka dari itu 2.500 nanti penjor akan dipasang oleh pemerintah Provinsi Bali. Ya. Jangan lupa subscribe,